Hal yang membuat Indonesia memutuskan untuk meraih kemerdekaan itu bagaimana, Bu, menurut Bu Anis? Dengan cara apa? Biar mereka bisa menguasai dengan cepat, mereka mengadu domba kita dengan politik divide et imperanya. Mereka mendirikan semacam koperasi yang mereka beri nama VOC itu. Maka muncullah kekuasaan Belanda di kerajaan-kerajaan itu. Dengan cara mengadu domba, mereka bisa membagi mengadu domba masyarakatnya untuk berebut kekuasaan. Ada kelompok satu dibela, kalau mereka menang wilayahnya dikuasai oleh Belanda, dan seterusnya. Mereka berusaha untuk menguasai dengan cara yang licik lah, dan kita tidak menyadari, bangsa kita saat itu tidak menyadari kalau kita diadu domba itu. Jadi memang Indonesia itu negara yang bisa dibilang itu banyak kekayaan alam ya. Iya. Kan banyak pelaut yang kemudian tiba-tiba datang dari arah manapun masuk ke Indonesia, tapi mereka punya visi misi yang berbeda. Tergantung dari tadi tujuannya visinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di Spend Saja Podcast Show, sebuah channel yang menghadirkan berbagai narasumber terkait dengan sekolah kami, yaitu SMP Negeri 1 Jabon. Nah, pada kali ini ada sebuah event yang sangat spesial nih, yaitu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Kali ini kesempatannya akan diisi dengan narasumber baik kita yang berasal dari SMP Negeri 1 Jabon, yaitu seorang guru yang mengajar pendidikan Pancasila. Nah, dari sini tema podcast show kita yaitu kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 dengan episode tentang sekolahku. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Eka Istiharyani sebagai host dari Spend Saja Podcast Show, dan kemudian narasumbernya yaitu Bu Anisatur Rohma ya, sebagai guru PKN di Sekolah SMP Negeri 1 Jabon. Silakan Bu, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Anisatur Rohma sebagai guru pendidikan Pancasila di SMP Negeri 1 Jabon. Saya mengajar di SMP 1 Jabon ini sejak 1990. Jadi sudah sangat lama sekali, lebih dari 30 tahun saya alhamdulillah bisa mendidik anak-anak Jabon. Kalau secara pribadi saya tinggal di Kabupaten Pasuruan di Kota Bangil. Anak saya 3, sudah cucunya 4, tinggal 1 yang belum menikah. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Anis atas perkenalannya ya. Jadi Bu Anis ini termasuk guru-guru yang sudah senior nih di sini. Sangat senior. Karena tadi sudah dibilang bahwa tahun lahirnya sekian, berarti kan bisa dihitungkan berapa tahun ngajar di sini. Nah, pada kesempatan ini Bu Anis perkenankan ada beberapa hal yang mungkin bisa menjadi obrolan kita ya di sini sebagai sharing diskusi aja mengenai tema yang akan kita angkat, yaitu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Nah, pertanyaannya Bu Anis, yang pertama adalah menurut Bu Anis apa sih makna dari kemerdekaan itu sendiri? Kalau maknanya secara harfiah Mbak ya, kemerdekaan itu kan berarti kebebasan ya. Jadi sebuah negara itu bisa terbentuk kalau bangsanya merdeka dulu, bebas dulu dari penjajahan. Jadi Indonesia bisa menjadi sebuah negara jika bangsanya sudah terbebas dari penjajahan. Maka kemerdekaan itu sebagai syarat yang paling penting untuk bisa mendirikan sebuah negara. Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus, meraih kemerdekaannya 17 Agustus, kemudian mendirikan sebuah negaranya baru 18 Agustus. Jadi kemerdekaan bagi sebuah bangsa itu sangat menentukan bisa mendirikan sebuah negaranya. Baik, pengertian dari suatu makna kemerdekaan itu Bu Anis ya. Jadi memang Indonesia itu kalau kita review balik ke belakang ya, kita tapak tilas lah. Memang
memperjuangkan suatu kemerdekaan itu memang perlu usaha yang keras Bu Anis ya. Bahkan dari kita, dari sumber belajar kita dulu, kita sekolah kemudian diberikan materi tentang pendidikan Pancasila dan mengulas tentang kemerdekaan, memang butuh semangat dari para pahlawan Bu Anis. Nah, bagaimana sih proses menuju suatu bangsa untuk bisa merdeka? Nah, kita ke Indonesia dulu nih, karena banyak negara yang belum merdeka kan pada saat itu. Monggo bisa di-sharingkan kepada kami menuju prosesnya itu. Terima kasih Bu Eka. Indonesia ini negara yang wilayahnya sangat luas sekali. Jadi hampir seluruh negara di dunia ini ngincer negara kita, ngincer wilayah kita ya, terutama wilayah kita. Maka penguasa di masa lalu kita ini sudah berbentuk sebuah negara Bu Eka, cuman bentuknya kerajaan. Bu Eka mungkin juga pernah mendengar ada kerajaan Sriwijaya, Majapahit, Singosari dan macam-macamnya. Kita sudah punya negara saat itu. Kita berkuasa di wilayah kita sendiri. Kita punya pemimpin, meskipun pemimpinnya berupa raja ya. Tapi kan berarti punya kemerdekaan untuk mengatur wilayahnya, mengatur rakyatnya. Kita punya kemerdekaan. Tetapi kemudian pelan-pelan negara yang berupa kerajaan ini hancur satu persatu. Apa penyebabnya sebenarnya? Penyebabnya hanya satu. Mereka berebut kekuasaan dari dalam. Nah, di saat proses mereka berebut kekuasaan dari dalam, bangsa dari Eropa ini datang ke wilayah kita. Yang tujuan pertamanya memang mencari rempah-rempah yang sangat mereka butuhkan di wilayahnya. Ternyata mereka datang ke wilayah Nusantara kita, mereka menemukan apa yang mereka butuhkan. Mereka tinggal di sini, masyarakat kerajaan-kerajaan di wilayah kita itu sangat ramah terhadap mereka. Bahkan banyak mereka memberi gratisan yang mereka butuhkan. Nah, dari sikap-sikap rakyat Indonesia yang baik hati ini disalahgunakan oleh para orang-orang dari bangsa Eropa, Portugal, Belanda. Mereka memanfaatkan kebaikan kita, kekayaan kita, yang kemudian berpikirnya serakah ya, daripada beli lebih baik dikuasai itu. Maka muncullah rasa tamak mereka untuk menguasai wilayah kita. Dengan cara apa? Biar mereka bisa menguasai dengan cepat, mereka mengadu domba kita dengan politik divide et imperanya. Mereka mendirikan semacam koperasi. Belanda datang ke sini, mereka mendirikan semacam koperasi yang mereka beri nama VOC itu. Maka muncullah kekuasaan Belanda di kerajaan-kerajaan itu. Dengan cara mengadu domba, mereka bisa mengadu domba masyarakatnya untuk berebut kekuasaan. Ada kelompok satu dibela, kalau mereka menang wilayahnya dikuasai oleh Belanda dan seterusnya. Itu perjuangannya, mereka berusaha untuk menguasai dengan cara yang licik lah. Dan kita tidak menyadari, bangsa kita saat itu tidak menyadari kalau kita diadu domba itu. Iya. Itu awalnya. Bu, ya. Itulah mengapa ya Bu ya, kan memang suatu pendidikan dalam suatu negara kan memang sangat dibutuhkan ya. Betul. Mungkin pada saat itu karena kekuasaannya itu berupa kerajaan. Nah, untuk proses pendidikan kan masih berkembang mungkin ya, atau masih belum masuk, belum ada ya, sehingga dari kelemahan yang dimiliki oleh rakyat Indonesia saat itu, kemudian pemimpin dari kerajaan sudah mulai bergeser. Nah, akhirnya itu tadi ada tujuan-tujuan dari pendatang. Nah, baik Bu, dari proses menuju kemerdekaan ini, kalau kita hubungkan dengan kerajaan Islam Bu ya, karena kan kita agamanya Islam ya. Jadi bagaimana sih Bu proses Islam itu masuk ke Indonesia? Apakah sesudah Belanda itu ada atau sebelumnya gitu Bu? Kalau kita bicara kerajaan Islam, itu kerajaan Islam ada itu sebelum orang-orang Eropa datang. Sebelumnya. Ya. Jadi orang asing yang datang pertama kali ke wilayah kita itu kan orang dari India ya, mereka membawa budaya ke sini, membawa ajaran agama ke sini, agama Hindu dan Buddha. Kerajaan Kutai itu adalah kerajaan pertama yang dipengaruhi oleh ajaran agama Hindu dan Buddha yang dibawa orang-orang India. Mereka berdagang murni.
Kemudian datang lagi orang-orang dari Gujarat, pada abad ke-13 orang-orang Gujarat 1200-an orang Gujarat datang ke Indonesia juga berdagang. Misinya sama, juga menyebarkan ajaran agama yang mereka anut, yaitu ajaran Islam. Mereka datang baik-baik dan diterima rakyat baik-baik karena mereka tidak ada jiwa tamaknya. Jadi mereka diterima rakyat dengan baik juga di kerajaan di wilayah Nusantara kita. Nah, kemudian abad ke-13 sampai mulai dari abad 13 orang-orang Eropa kan datang. Dengan targetnya bukan berdagang. Pertama mereka berdagang memang, tapi kemudian tadi saya katakan jiwa serakahnya muncul, jiwa tamaknya muncul, maka upaya untuk menguasai yang mereka inginkan, baik hasilnya, alamnya atau rakyatnya, muncullah kemudian usaha untuk menjajah dengan menguasai orang-orang yang memiliki kekayaan alam itu, yaitu kita, bangsa Indonesia saat itu, bangsa kerajaan-kerajaan saat itu. Jadi memang Indonesia itu negara yang bisa dibilang itu banyak kekayaan alam ya, iya. Kan banyak pelaut yang kemudian tiba-tiba datang dari arah manapun masuk ke Indonesia, tapi mereka punya visi misi yang berbeda. Tergantung dari tadi tujuannya tadi. Nah, kebetulan yang datang sebelum penjajah itu adalah orang Islam, maka mereka diterima karena tujuannya adalah untuk menyebarkan ajaran agama. Selain itu Islam kan mudah diterima juga kan Bu ya, tidak memaksakan kehendak begitu. Betul. Nah, sekarang yang saya tanyakan Ibu, pada saat Islam itu sudah tersebar di Indonesia ya dengan para wali begitu ya. Nah, seingat saya itu ada wali 9 Jadi mereka berkontribusi besar untuk bisa menyebarkan agama Islam di situ. Selain itu mungkin juga bisa memperjuangkan kemerdekaannya Bu. Apakah turut andil juga untuk memperjuangkan kemerdekaan itu? Sangat Bu Eka, sangat. Kita ambil contoh aja Pangeran Diponegoro. Oh, itu. Iya. Pangeran Diponegoro itu ulama besar. Ya, ulama besar yang berjuang untuk memerdekakan wilayahnya gitu. Jadi ada perbedaan besar perjuangan-perjuangan para ulama kita di masa lalu dengan perjuangan-perjuangan setelah 1900. Jadi kita dijajah oleh bangsa Eropa, baik Portugal, Belanda, Inggris, itu kan lebih dari 300 tahun. Mereka secara bergantian kan menjajah kita. Nah, kesadaran rakyat itu dimunculkan oleh tokoh-tokoh itu, tokoh-tokoh ulama kita itu. Termasuk diantaranya satu contoh aja Pangeran Diponegoro. Beliau berjuang mengajak rakyat di sekitar wilayahnya untuk melawan Belanda yang saat itu ingin memecah belah wilayah beliau, wilayah kekuasaan beliau. Itu diajak oleh Pangeran Diponegoro berjuang melawan Belanda. Tapi kenyataannya perjuangan beliau memang masih di wilayah kekuasaannya sendiri. Jadi kelemahan perjuangan di masa lalu itu bersifat kedaerahan, kedaerahan ya, sehingga Belanda mudah mengadu domba. Ini yang kelemahan perjuangan di masa lalu sebelum berdirinya organisasi-organisasi itu. Jadi banyak pejuang kita, Pangeran Diponegoro, kemudian Imam Bonjol di Sumatera Barat, itu juga tokoh ulama besar yang berjuang bersama rakyat untuk mengusir Belanda dari wilayahnya sendiri. Itu yang kemudian membuat kegagalan beliau-beliau itu. Bahkan Pangeran Diponegoro itu sebenarnya menang dalam melawan Belanda, tapi kemudian beliau ditipu oleh Belanda dengan cara diajak berdamai. Pada saat perang berlangsung, beliau diajak berdamai oleh Belanda untuk diajak berunding. Karena orang Islam itu husnudzonnya banyak, jadi beliau percaya apa yang dilakukan Belanda untuk berunding, bareng berunding. Tapi setelah benar-benar datang ke satu tempat untuk diajak berunding itu, beliau ditangkap. Sehingga para anggotanya, rakyatnya tidak punya pemimpin untuk melawan lagi. Kemudian ikut Belanda itu Bu, ditangkap oleh Belanda, kemudian anak buahnya juga akhirnya kocar kacir. Zaman dulu kan samikna wa atokna ya. Iya, sama Pak Yai. Ya, gitu ya. Pak Yai ngomong A berangkat, Pak Yainya hilang, kocar kacir. Gitu.
Iya, jadi Islam imannya itu masih mungkin ya tergantung dari adanya Pak Yainya. Ya, jadi apa kata Pak Yai ya, bukan apa kata bos sekarang ya. Apa kata Pak Yai? Pak Yai bilang, ya sudah berani mati dengan Pak Yai bersama-sama. Tapi Pak Yainya oleh Belanda tahu itu, Pak Yainya yang ditangkap, maka kocar-kacir semuanya. Iya. Gitu. Jadi teman-teman, itu tadi beberapa pertanyaan ya tentang proses menuju kemerdekaan, dan ternyata ada di balik kemerdekaan itu ada para pahlawan yang sedang berjuang di situ, tidak hanya dari kalangan Islam tetapi dari yang non-Islam pun yang punya agama Indonesia sendiri ya, kepercayaan atau apa itu bisa ikut memperjuangkan kemerdekaan tersebut. Nah, apalagi yang Islam, karena memang Indonesia itu kebanyakan didatangi oleh para alim ulama dari luar Indonesia sendiri. Nah, pertanyaan selanjutnya Bu, hal yang membuat Indonesia memutuskan untuk meraih kemerdekaan itu bagaimana Bu menurut Bu Anis? Begini Bu Eka, saya ingin menjelaskan sedikit saja biar anak-anak muda Indonesia ini tahu, anak didik kita terutama ya, anak didik kita tahu bahwa perjuangan kita itu ada dua cara ya, ada dua cara. Yang pertama, cara mereka masih tradisional tadi, masih bersifat kedaerahan, masih bersifat fisik dengan perang. Kalau enggak melawan Belanda itu dengan perang. Akhirnya karena sifatnya kedaerahan, kemudian dengan perang pakai senjata, maka banyak gagalnya. Kenapa gagal? Karena dengan sifat kedaerahan ini Belanda menggunakan politiknya divide et impera, politik memecah belah, politik adu domba. Jadi antara wilayah satu dengan wilayah lain diadu domba, sehingga mereka tukaran dewe, kemudian Belanda masuk jadi pembela salah satu. Dengan syarat kalau yang dibela ini menang, maka wilayahnya separuh diberikan kepada Belanda. Itu tekniknya Belanda untuk menguasai wilayah satu persatu. Kemudian bersifat fisik dengan perang. Dengan perang ini jelas secara zahir kita akan kalah karena senjata kita senjata daerah ya. Ada parang, ada tombak. Kalau kita melawan Belanda dengan mereka punya senjata yang sudah canggih, mereka bisa nembak kita dari jarak jauh. Tapi kita tidak akan bisa mematikan Belanda, bunuh Belanda dari jarak jauh. Harus dekat dulu. Itu sehingga membuat kegagalan perjuangan para pahlawan kita di masa lalu. Nah, melihat kenyataan seperti ini, anak-anak muda Indonesia mulai berpikir berjuang melawan Belanda tidak bisa dengan cara itu, harus dilakukan cara lain sehingga kita bisa mengusir Belanda tidak harus dengan perang. Maka muncullah organisasi, mereka bersama-sama dengan kelompok-kelompok anak muda yang diberi pendidikan oleh Belanda. Mereka berkumpul untuk melawan Belanda, tapi caranya tidak dengan perang. Membuatlah mereka organisasi yang disebut pertama kali organisasi yang terbentuk adalah organisasi Budi Utomo tanggal 20 Mei 1908. Ini makanya kemudian diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional, karena bangsa Indonesia saat itu bangkit yang berjuang dari kedaerahan dan fisik, mulai melawan Belanda dengan organisasi, dengan otak, berarti tidak lagi harus mati terbunuh di medan perang. Begitu Bu Eka. Baik, sangat bermanfaat sekali nih Bu sharingnya jenengan. Nah sekarang Bu, tadi kan proses menuju ke kemerdekaan itu dengan cara fisik ya, jadi istilahnya sudah ada organisasi lah, sehingga mampu untuk menuju ke suatu kata yaitu merdeka. Nah sekarang prosesnya Bu untuk menuju kemerdekaan di tanggal 17 Agustus itu seperti apa Bu dulu itu? Berarti kita bicara sudah bukan penjajah Belanda lagi ya? Sudah ya. Ya, jadi kita bicara lagi sudah langsung menuju ke pada saat penjajahan Jepang ya. Begini, saya tambahkan sedikit Bu Eka ya. Jadi perjuangan organisasi yang dimotori oleh Budi Utomo, oleh Dr. Sutomo ini ya, jadi pada tahun 1998 kita sudah punya dokter dari asli penduduk pribumi ya, yang diberi kesempatan Belanda untuk belajar. Jadi dari Dr. Sutomo ini dengan teman-temannya kemudian muncul kesadaran dari teman-teman yang lain, para pejuang-pejuang yang lain, anak-anak muda yang lain untuk mendirikan organisasi yang sama.
Misalnya untuk dari Islam, kalangan Islam ada Syarikat Islam. Ya, SI ya, Bu, ya. Ada Syarikat Islam. Kemudian ada macam-macam organisasi. Ada Pemuda, Persatuan Pemuda Indonesia, PPI dan seterusnya. Banyak sekali organisasi yang muncul yang pada akhirnya menimbulkan kesadaran bahwa anak Indonesia kalau ingin memerdekakan bangsanya harus bersatu. Harus bersatu. Muncullah ide untuk menyatukan organisasi anak-anak muda ini. Dari Pak Yamin muncul ide itu. Di Jawa ada banyak organisasi, di Sumatera banyak organisasi anak muda. Ayo ini disatukan. Biar nanti kita melawan Belanda itu bareng-bareng. Ini skala sudah mulai nasional ya. Jadi kalau kemarin yang tadi fisik itu kedaerahan, sekarang mulai tidak dengan perang, dengan organisasi, lalu tidak kedaerahan, mulai menyatukan. Menyatukan. Bagaimana wujudnya? Sumpah Pemuda. 28 Oktober 28. Sumpah Pemuda itu merekatkan seluruh organisasi anak muda yang tersebar di berbagai daerah. Maka muncullah kesepakatan Sumpah Pemuda. Dari sini baru muncul nama Indonesia. Gitu itu ya. 28. Oh, masih 1928. Belum. Iya. Sebenarnya Indonesia itu merdeka itu di zaman penjajahan siapa sih? Jepang. Oh, Jepang. Berarti sudah tidak ada penjajah di kita saat itu. Pada saat itu. Sebenarnya kalau dicari di masa siapa? Di masa Sekutu. Harusnya Sekutu menguasai kita, kembali menguasai kita kan. Tapi kan ada vakum kekuasaan itu saat itu. Yang Hiroshima Nagasaki itu. Ya itu nanti. Nah, itu. Terusnya ya. Ya. Jadi setelah Sumpah Pemuda, organisasi anak muda ini sudah ngumpul, punya kesepakatan 3 itu, Sumpah Pemuda, bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, berbahasa yang satu, bahasa Indonesia itu ya. Nanti unine dewe ya Mas ya. Siap. Unine. Ini kemudian muncullah jiwa kebersamaan. Berarti kita nanti kalau ingin merdeka, bukan lagi orang Sumatera, bukan lagi orang Kalimantan, bukan lagi orang Celebes, Sulawesi, bukan lagi orang Jawa, tapi kita sudah punya nama, yaitu Indonesia. Itu. Nah, kesadaran ini menambah semangat anak-anak muda untuk melawan Belanda. Di satu sisi Belanda punya kekhawatiran kan, sudah tidak lagi mereka perang, tidak ada perang sudah saat itu, tidak ada perang fisik yang terbunuh banyak sekian ribu orang, tidak ada lagi. Karena kekuatan dari Sumpah Pemuda tadi. Karena kekuatan Sumpah Pemuda dan rakyat Indonesia sudah disadarkan untuk melawan Belanda tidak dengan perang, tapi pakai organisasi. Kalau bahasa kerennya pakai kooperatif, gitu ya, kooperatif. Kerjasama. Jadi kolaboratif ya. Kalau bahasa di sejarah kooperatif ya. Nah, dari sini dan muncul lagi organisasi muncul lagi sampai pada akhirnya Belanda pelan-pelan sudah mulai karena tidak ada perang, Belanda sudah mulai slow terhadap rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia kan tidak melakukan perang, jadi perlakuan mereka sudah mulai slow. Anak-anak muda yang mulai berperan, orang-orang tua mulai di garis belakang. Nah, dari sini Indonesia sudah bukan aman, meskipun tidak aman, tapi lebih bukan bahasa ya Bu, lebih aman ya, lebih aman karena sedikit bisa bernafas ya, sedikit bisa bernafas. Jadi sudah mulai tidak ada lagi tekanan-tekanan yang harus terbunuh rakyat terbunuh dengan perjuangan fisik ya. Nah, di satu sisi di dunia global ada perubahan kekuasaan kan. Itu juga mempengaruhi sangat mempengaruhi Belanda. Jadi di dunia global ternyata Sekutu dengan Belanda dengan kelompoknya ini di dunia global mulai digerus kekuasaannya oleh bangsa Asia. Mungkin Bu Anis bisa menceritakan dunia global itu contohnya negara mana Bu yang mungkin terjadi Sekutu ya, kelompok Sekutu. Iya. Buat Indonesia. Yang kalau di sejarah yang menguasai wilayah Asia itu Belanda, Portugis, Inggris, Jerman. Menguasai Asia itu. Menguasai Asia. Yang seperti sekarang ini kan wilayah kita sudah di kotak-kotak orang ya. Sudah di kotak-kotak orang ya. Jadi negara Sekutu ini yang sudah mulai terganggu dengan munculnya kejayaan salah satu negara di Asia,
Jepang. Nah, akhirnya di tahun 42 Jepang benar-benar bisa mengalahkan kelompok orang-orang Eropa, kelompok sekutu. Ya, jadi dengan kekuasaan Jepang yang sudah mulai langsung muncul, tiba-tiba orang-orang sekutu Belanda dengan teman-temannya ini sudah kocar-kacir ya, sudah kocar-kacir. Target mereka untuk menguasai Asia sudah mulai terganggu. Dari sini Jepang sudah mulai mengusir pelan-pelan lah dari orang-orang Eropa ke Asia, di Asia ya, yang sudah menjajah kita ratusan tahun itu, sampai pada titik yang paling titik nadir ya, titik kekuasaan Belanda yang paling puncak dari kekuasaan Belanda itu ternyata bisa ternyata Jepang itu tidak bisa memenangkan secara keseluruhan. Karena sekutu ini kan kumpulan dari beberapa negara yang sudah maju ya, sehingga Jepang yang sendirian dari Asia ini dianggap anak pupuk bawang ya. Ini negara pupuk bawang kok bisa menguasai orang-orang sekutu. Itu maka mereka kerjasama lagi, kuat kerjasamanya, sampai pada akhirnya Jepang bisa dihancurkan dengan bom nuklir itu. Maka nuklir dipakai oleh sekutu. Seharusnya kan nuklir tidak boleh dipakai ya. Akhirnya karena tidak ada jalan lain, mereka menggunakan nuklir untuk menghancurkan Jepang. Tanggal 6 dan 9 Hiroshima dan Nagasaki dibom nuklir oleh sekutu. Wah, ini hebat sekali nih Bu Anis nih, runtut ya dari mulai awal hingga proses keluar Indonesia pun sudah memahami. Bahkan saya sendiri nih Bu ya, jujur ya, saya sendiri proses Nagasaki dan Hiroshima ketika dihancurkan itu dari kelompok mana, sekutu itu siapa aja, saya masih belum begitu paham. Itu dulu pelajaran dulu dia sampai. Nah sekarang berarti pada saat pelajaran sejarah dulu gak ngerungokno ya. Dianggap pelajaran sekarang tidak menyenangkan nih ya. Tapi kalau gurunya Bu Anis mungkin saya sudah lain, saya sudah paham mungkin ya. Baik, gurunya cantik ya Mbak ya. Iya, cantik juga. Oke. Bu Anis, tadi itu kan tentang kekuasaan dari luar daerah ya. Nah sekarang dilanjutkan lagi nih Bu untuk proses menuju ke 17 Agustus tadi. Oke. Setelah Jepang itu dibom 69 ya, Hiroshima Nagasaki dibom oleh sekutu, akhirnya Jepang sudah habis kekuasaan Jepang. Tapi Jepang itu yang bisa kita ambil pelajaran dari orang-orang Jepang itu semangatnya dia tidak pernah reda. Sudah tahu dua kotanya hancur, tapi dia tidak mau menyerah. Jadi masih ada perjuangan. Jadi mereka kemudian di tanggal 12 Agustus mereka itu memanggil tokoh-tokoh tua kita. Pak Karno, Pak Harta dipanggil ke Vietnam sebagai pusat kekuasaan Jepang saat itu. Dipanggil di Vietnam oleh tokoh Jepang, cuma saya lupa namanya ya. Oleh tokoh Jepang itu, kemudian dua tokoh ini diberi wejangan. Intinya begini, Pak Karno, Pak Hatta, Anda nanti dengan negara Anda nanti tak beri kemerdekaan. Tanggal 24 Agustus silakan merdekakan bangsa Anda. Tapi mulai hari ini jangan melakukan apa-apa. Intinya itu. Itu kalau menurut Bu Anis sebuah apa ya? Janji kosong. Iya, janji kosong, Mbak. Bukan janji kosong. Itu memang benar ya? Benar. Ya? Oh. Kenapa? Karena Jepang, kalau orang Indonesia masih berjuang, masih melawan Jepang, mereka tidak punya tenaga. Karena tenaga mereka difokuskan untuk melawan sekutu. Iya. Tentara mereka dipakai untuk melawan sekutu. Sehingga Indonesia ini diredam dengan dijanjini kemerdekaan. 24 tadi Bu ya. Ya. Nah, akhirnya beliau, dua orang tokoh ini kembali ke Indonesia pada tanggal 14 Agustus. Satu hari berarti. Ya, 14 Agustus kembali ke tanah air. Ada pengumuman secara global bahwa Jepang sudah menyerah tanpa syarat pada sekutu. Oh, itu yang dengar siapa nih Bu? Melalui apa ya, RRI mungkin ya. Itu berarti ya, melalui RRI anak-anak muda seperti Agus Salim, Adam Malik dan teman-teman itu mendengar bahwa Jepang sudah menyerah tanpa syarat pada sekutu. Dari satu sisi kelompok tua ini kembali ke Indonesia dengan membawa janji Jepang. Maka
orang-orang muda, anak-anak muda ini kemudian minta kumpul dengan orang-orang tua tanggal 15-nya, 15 Agustus. Sudah matur, anak-anak muda matur kalau Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu. Artinya kalau sudah menyerah tanpa syarat berarti Jepang tidak punya kekuasaan lagi di wilayah kita. Tidak usah harusnya yang menguasai kita sekutu. Harus, jadi Jepang harus keluar dari Indonesia, kemudian sekutu yang datang menguasai kita. Oh, jadi memang itu Bu, berarti Jepang keluar, sekutu kan? Iya kan, harusnya kan gitu. Karena menyerah tanpa syarat ya. Jadi menyerah tanpa syarat berarti Jepang, seluruh kekuasaan Jepang harus kembali ke tangan sekutu, termasuk wilayah kita, termasuk bangsa kita. Nah, kenyataan ini ternyata tidak terjadi. Bu Eka, Jepang keluar dari bumi Indonesia, tapi sekutu tidak pernah hadir di tanggal 15 itu. Nah, anak muda Indonesia hebat. Mereka melihat Indonesia tidak ada yang menguasai sekarang ini. Bahasa kerennya vakum kekuasaan. Nah, anak-anak muda kelompoknya Agus Salim, Pak Adam Malik dan teman-teman ini punya pemikiran hebat. Memaksa dua tokoh tua ini, ayo Pak, kita merdeka sekarang. Mumpung tidak ada yang berkuasa. Gitu. Nah, kelompok tua ini punya komitmen dengan Jepang kan? Kita nanti merdeka 24, sudah nyantai aja, katakanlah begitu. Kita sudah nanti merdeka 24. Anak-anak orang-orang tua ini bertahan dengan pendapatnya. Akhirnya ada usulan, tidak tahu dari siapa usulan itu. Dah, orang tua ini singkirkan saja ke Rengas Dengklok. Gitu Bu ya istilahnya. Bukan diculik, disingkirkan. Nah, bukan bahasa diculik. Kalau diculik kan berarti dia tidak tahu. Jadi dia dibawa, diasingkan ke Rengas Dengklok. Siapa saja yang tadi Bu? Yang ke Rengas Dengklok hanya Pak Hatta sama Pak Karno. Tapi kalau yang dibawa ke Vietnam tadi itu Pak Hatta saja atau ada? Dua-duanya. Dua-duanya. Oh, teman-teman ada. Enggak, Pak Karno sama Pak Hatta. Oh, Pak Karno sama. Dua-duanya. Tadi itu kan ya paling saya juga belajar. Iya. Jadi penasaran siapa sih yang memanggil tadi itu, ternyata Jenderal Terauchi kalau. Iya, saya lupa namanya Jenderal Terauchi ya. Itu jenderalnya Jepang di Asia ya. Kayaknya kameramennya juga itu Bu. Penasaran dia. Iya. Jadi cari tahu nih. Kita tuh tahu memang 17 Agustus itu selalu dirayakan. Cuman kita nggak tahu betul sejarah secara detailnya seperti apa. Makanya momen seperti ini kan momen yang asik buat kita gali, mumpung pemateri kita atau narasumber kita itu guru PPKN. Makanya kita bisa gali betul. Nggak jagane selama apa tuh? Saja, ya penasaran. Mau kita searching jadi asik terus. Iya. Jenderal Terauchi ya. Iya. Saya lupa namanya. Jiwa nasionalisme itu bisa tumbuh ya dengan cara itu tadi. Ya kan penasaran. Tak tutukna ya. Tak tutukna ya. Jadi tanggal 15 malam belum ada kata sepakat, maka 16 pagi saat itu di bulan Agustus 45 itu kan pas bulan Ramadan Bu Eka. Bulan Ramadan. Jadi tanggal 16 pagi mereka berunding lagi, kok tidak ada kata sepakat lagi, maka ada suara, wis sementara dua tokoh kita itu diasingkan aja. Kemana? Mereka runding-rundingan, akhirnya disepakati ke Rengas Dengklok. Daerah mana itu Bu, Rengas Dengklok? Kalau sekarang mungkin Jawa Barat ya. Jawa Barat ya. Di Rengas Dengklok. Kemudian anak-anak muda ada yang jaga di sana. Tetap beliau dihormati kan, tetap dijaga, dilayani. Kemudian yang di Jakarta, di Pegangsaan Timur 56 ini, kumpulnya anak-anak muda ini, mereka tetap berunding. Ayo kita merdeka sekarang. Kita merdeka sekarang. Oke, sepakat merdeka. Lalu apa yang nanti kita baca pada saat proklamasi? Nah, apa yang kita baca pada saat proklamasi? Nah, dari sini anak muda itu mulai bingung. Opo yo gitu. Ada usulan, ada pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang dibuat BPUPK itu aja yang dibaca mulai dari alinea 1 sampai alinea terakhir gitu ya. Gak kepanjangan, ya wis biasalah anak-anak muda gitu. Kemudian ada masalah yang kedua, siapa yang baca? Siapa yang berani baca? Pada saat mau memproklamasikan siapa yang berani baca? Tidak ada yang berani anak muda. Karena memang ya itu. Tidak ada, karena nanti kalau membaca berarti nanti resikonya kan mendunia ini. Nah, tidak ada yang berani baca ternyata anak-anak muda. Ya mentok lah, deadline lagi lah. Sampai 16 malam sehari penuh rundingan di bulan Ramadan itu sampai habis sholat taraweh mereka rundingan lagi, belum ada kata sepakat. Akhirnya ada usulan lagi, udah kita panggil aja
tokoh tua kita itu Pak Karno, Pak Hatta kita panggil lagi, kita bawa lagi ke Pegangsaan Timur. Akhirnya nggak tahu komunikasinya caranya apa ya, karena tidak ada HP ya. Akhirnya beliau-beliau ini dibawa lagi ke Pegangsaan Timur 56. Kemudian anak muda mulai meredam, Pak Adam Malik, Pak Agus Salim mulai meredam, minta maaf, kemudian minta tolong Pak, kami disetujui untuk merdeka secepatnya. Kebetulan tanggal malam 17 itu malam Nuzulul Quran juga. Wah, itu tepat sekali. Nah, kemudian Pak Karno dimintai tolong, Pak minta tolong dibuatkan teksnya untuk dibacakan pada saat kita memerdekakan bangsa ini. Kebetulan saya orang yang menyukai figur Pak Karno. Oh, jenengan ya, secara pribadi saya menyukai figurnya Pak Karno. Pak Karno tidak emosi. Akhirnya beliau membuat, ya sudah, coba dibuatkan. Coba saya buatkan teksnya. Tidak ada 1 jam Bu Eka, tidak ada 1 jam. Beliau itu ngerek-ngerek kelas tulisan, ngerek-ngerek tulisan seperti yang kita ketahui teks proklamasi sekarang itu. Iya. 2 kalimat saja yang beliau tuliskan. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya, hal-hal yang mengenai pembinaan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Itu tulisan Pak Karno, tidak sampai 1 jam beliau buat. Di bawah tekanan anak muda loh ini, di bawah tekanan anak muda. ini Indonesia ke depannya Bu ya. Nah, dibuat seperti itu, disodorkan ke anak muda, semuanya setuju. Udah, ini dipakai. Udah ini dipakai, silakan. Proklamasikan Indonesia itu. Yang pada akhirnya pertanyaan kedua tadi, yang baca siapa? Gitu. Yang baca siapa? Rames. Yang baca siapa? Sudah ada yang berani. Kembali lagi, minta tolong Pak, jenengan aja yang baca gitu. Terus benderanya mana? Kita kan punya bendera, sudah dicantumkan di rancangan Undang-Undang Dasar kan? Iya. Bendera kita merah putih. Mana benderanya? Tidak punya. Kainnya mana? Tidak ada, gitu ya. Lalu merdeka dengan cara apa? Orang tua hanya tanya seperti itu. Ternyata anak-anak muda tidak punya persiapan apa-apa, mek bonek tok. Nah itu sekarang tercermin kan di anak-anak muda kita, bonek, budal, resiko apa dan sebagainya. Mereka urusannya belakang kan gitu, tidak tahu resikonya. Sehingga akhirnya Pak Karno mengalah lagi. Ya sudah, saya yang baca dengan Pak didampingi Pak Hatta. Lalu yang tanggung jawab ini kalau saya atas nama siapa? Wong negara belum terbentuk, ya akhirnya disepakati atas nama bangsa Indonesia. Jadi bukan atas nama presiden loh ya. Saat itu masih bangsa Indonesia. Baik Bu Anis, dari sekian peristiwa ya, mulai dari penjajahan awal mula tadi, kemudian menuju ke kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, yang terakhir nih Bu Anis, bagaimana sih cara memunculkan nasionalisme untuk siswa di sekolah kita? Cara munculkan fakta saja sekarang ya, fakta sekarang anak-anak kita itu tidak banyak mengenal bangsanya, tidak banyak mengenal negaranya. Jadi ditanya siapa penguasa negara ini banyak tidak tahunya. Sehingga menurut saya cara yang paling mudah, satu, anak-anak milenial sekarang, anak didik kita juga termasuk, maka mereka harus mengenal dulu bangsanya, mengenal dulu wilayahnya, mengenal dulu pemerintahan Indonesia itu yang bagaimana. Kalau mereka mengenal wilayah Indonesia yang begitu indah, begitu luas, begitu kaya, pasti akan muncul rasa cinta itu. Kalau mereka mengenal bangsa Indonesia yang beragam, budayanya yang kaya, pasti akan muncul rasa ingin untuk melindungi. Kalau ada rasa cinta, rasa melindungi sudah muncul, maka jiwa nasionalisme itu akan muncul dengan sendirinya, Bu Eka. Otomatis. Jadi harus kenal dulu. Harus kenal dulu. Baru belajar mencintai. Baru belajar ya. mencintai. Baru bisa. Baru nanti sayang. Kalau ada rasa sayang, pasti ingin melindungi. Siap. Itu. Yang terakhir, ada contoh lah dari para pemimpin kita. Dari kita sendirilah guru. Harus kasih contoh yang baik ke anak-anak. Jadi kalau kita ngomongnya disiplin, ya kita harus disiplin. Kalau kita ngomong jaga kebersihan, ya kita jangan buang sampah sembarangan. Minimal kecil-kecil itu aja yang kita contohkan dulu ke anak-anak.
Jadi nanti akan muncul rasa jiwa nasionalisme, jiwa bangga, jiwa cinta terhadap tanah air itu secara otomatis pelan-pelan akan muncul dengan sendirinya, dengan tingkah laku yang pelan-pelan dididik, kemudian dicontohi baik oleh gurunya, oleh pemimpinnya, pemimpin desa, pemimpin kabupaten, pemimpin negara, itu akan menjadi contoh cerminan dari anak-anak. Kalau kita ngomong A tapi kenyataannya B, ya anak-anak mencep lah Bu ya. Iya. Baik Bu Anis, terima kasih nih yang sudah sharing ya mengenai kemerdekaan, makna kemerdekaan, terutama bagaimana tadi cara untuk menimbulkan nasionalisme dari untuk peserta didik. Nah, ada dua nih teman-teman. Yang pertama adalah harus mengenal dulu wilayah Indonesia itu seperti apa, bangsa Indonesia seperti apa, wilayahnya seperti apa. Nah, yang kedua setelah mengenal, anak-anak bisa melihat contoh yang baik, suri tauladan yang baik, figur yang baik dari mana? Dari misalnya dari Bapak Ibu guru sendiri. Nah, kita pun sebagai guru juga harus bisa memberikan contoh yang baik. Nanti akan memberikan dampak yang positif sehingga jiwa nasionalisme itu akan timbul dari Bapak Ibu sendiri dan juga dari anak-anak. Itu saja Bu Anis episode kita kali ini tentang sekolahku. Terima kasih sudah memberikan meluangkan kesempatan dan waktunya untuk bisa berdiskusi dengan kita. Baik teman-teman, kita harus siap ya menjadi pahlawan masa kini, generasi masa kini. Semoga kemerdekaan yang dulu sempat diperjuangkan pahlawan bisa kita teruskan sebagai generasi muda saat ini. Ya. Itu saja dari kami. Boleh satu saja pesan saya? Pesannya nih. Iya. Ya. Baik, teman-teman semuanya, anak-anak semuanya, pesannya Bu Anis hanya satu: cintai negerimu, banggakan bangsamu, maka bangsa dan negaramu ini akan menjadi negara besar di dunia. Terima kasih. Terima kasih Bu Anis. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.